Oke. Nah, intinya tadi kalau misalnya malnutrisi energi protein dibagi 2 ya, ada kwashiorkor, ada marasmus atau campuran. Kalau kwashiorkor itu ada edemnya, edem, wajah sembab, pandangan sayu, rambut tipis seperti rambut jagung ya. Kemudian mudah dicabut tanpa sakit dan nontok, anak rewel dan apatis. Kalau misalnya marasmus, dia sangat kurus, cengeng, rewel, kemudian kulitnya keriput. Kalau marasmus kwashiorkor berarti keduanya. Oke, lanjut. PF-nya ya, PF-nya BBTB-nya kurang dari 70% ya. Tadi kriteria sembuhnya 90%, kemudian minus 3 standar deviasi. Kemudian marasmus tampak sangat kurus, tidak ada jaringan lemak. Kalau kwashiorkor ada edem, ada crazy Fatman dermatosis. Jadi di pantatnya ada dermatosisnya ya. Kemudian kalau pada marasmus begipen. Kemudian tanda dehidrasi, demam, frekuensi sangat pucat, pembesaran HB iterus, kemudian ada tanda defisiensi vitamin A, ulkus pada mulut, lilanya kurang dari 11,5 pada umur 6 sampai 59. Oke. Pemeriksaan penunjangnya laboratorium antropometri, fototorak dan uji tuberkulin. Oke, kemudian gula darah ya yang penting HB. Kemudian tadi ya penegakan diagnosisnya minimal 1 dari 4 ya. BB per TB-nya kurang dari minus 3 atau 70% dari median itu pada marasmus. Kemudian edema ini pada kwashiorkor. Ya, kalau BB per TB-nya kurang dari lebih dari minus 3 tapi edem berarti dia kwashiorkor. Tapi kalau kurang dari minus 3 kemudian ada edem berarti campuran. Kemudian ya klasifikasinya sudah tadi ya. Kalau gizi kurang itu minus 2 sampai minus 3. Komplikasinya, nah ini dengan komplikasi atau tanpa komplikasi. Kalau komplikasi ada anoreksia, pneumonia berat, anemia, dehidrasi, gangguan netral, hipoglikemi, hipotermi, hiperpressia, dan penurunan kesadaran. Nah kalau misalnya ada komplikasi ini harus dirawat inap. Kalau misalnya tidak ada bisa rawat jalan. Oke, lanjut. Ininya tidak terlalu kelihatan ya. Kemudian penanganan pasien dengan MEP yaitu vitamin A tadi ya. Vitamin A-nya tergantung ada kelainan pada mata atau tidak. Kalau ada kelainan mata, hari pertama, kedua, dan 15. Kalau tidak ada, cukup di hari ke pertama. Kemudian sesuai dari umurnya. Kalau kurang dari 6 bulan, itu berarti 50.000 international unit atau setengah dari biru ya. Kalau misalnya 6 sampai 11 itu satu tablet biru 100.000 unit. Kalau misalnya lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun satu tablet merah. Kemudian makanannya ada 3 pilihan ya. Makanan terapeutik, gizi siap saji, dan F100. Oke, kemudian gizi siap saji, F100 atau makanan lokal tiganya ya. Kemudian ya kalau minggu pertama pakai F100. Kemudian kunjungan rumah ini kalau misalnya yang rawat jalan ya. Oke, kemudian kalau misalnya dia dirawat inap kan berarti harus pakai yang F75 dulu. Nah, kunjungan rumah kalau misalnya berat badannya tidak naik pada minggu ketiga atau 2 kali berturut-turut tidak datang. Oke. Datangnya harus setiap minggu pada bulan 1 sampai 3, 2 minggu sekali pada bulan ke-4 sampai ke-6. Konseling dan edukasi, menyampaikan informasi. Oke, lanjut. Ya. Oke, kriteria rujukan bila terjadi komplikasi seperti sepsis, dehidrasi berat, anemia berat, penurunan kesadaran ya dirujuk lah ya. Apalagi kalau misalnya tidak ada rawat inap. Oke, dubia et bonum untuk ad vitam sedangkan oke. Ini kemudian sedikit lagi tentang MTBS. Tadi di bawahnya. Di bawahnya. Nah, ya. Ini kalau di MTBS lihat raba. Jadi lihat apakah tampak kurus. Kemudian 3 yang lainnya kan tadi
eee, simptomnya kan tampak kurus, sign-nya ya juga sign sih sebenarnya tampak kurus ya. Kemudian ada edem, kemudian BB/TB-nya kurang dari -3, kemudian lilanya kurang dari, berapa, kurang dari 11,5 ya, tapi lila itu untuk anak, eee, lebih dari 6 bulan. Oke, kemudian kalau misalnya ada -3, kemudian nilainya kurang dari 11,5 untuk anak 6 bulan sampai 5 tahun, periksa apakah ada salah satu atau lebih dari tanda komplikasi. Nah, jika tidak ada tanda komplikasi, lakukan penilaian pada anak umur kurang dari 6 apakah ada permasalahan ASI. Nah, tanda-tanda komplikasi yang tadi ya, dehidrasi berat gitu. Kemudian, nah ini klasifikasi status gizi. Jadi terlihat kurus, edema pada punggung, berat badan kurang dari 3, lila kurang dari 15, dan terdapat salah satu dari tanda bahaya berarti gizi buruk dengan komplikasi. Oh, ini harus segera dirujuk. Berikan dosis pertama antibiotik, vitamin A dosis pertama, cegah gula darah tidak menurun dan hangatkan badan. Oke, itu dirujuk ya kalau di puskes. Kemudian kalau misalnya dia gizi buruk tanpa komplikasi, ya berarti tidak ada komplikasinya, ini bisa rawat jalan. Tadi beri antibiotik selama 5 hari, beri vitamin A dosis pertama, cegah gula darah tidak turun, hangatkan badan, rujuk untuk penanganan gizi buruk termasuk kemungkinan adanya penyakit penyerta. Oke, tapi ini bisa kalau gizi buruk tanpa komplikasi bisa rawat jalan ya. Kemudian gizi kurang itu kalau misalnya dia -2 sampai -3 dan nilainya 11,5 sampai 12,5. Kemudian gizi baik kalau ya seterusnya ya. Kalau gizi kurang berarti cukup diberikan PMT ya, rujuk untuk kemungkinan adanya infeksi. Ya, sudah. Oke, sudah habis. Kayaknya cukup ya untuk materi hari ini. Lumayan banyak tapi ya sudah cukup jelas lah ya. Intinya, kalau gizi buruk kita bisa bedakan dia marasmus atau kwashiorkor atau keduanya. Kemudian, kita lihat apakah ada komplikasi atau tidak. Kalau ada komplikasi dia wajib dirawat inap. Kalau misalnya tidak ada komplikasi, bisa rawat jalan dengan pemantauan tadi setiap minggu pada bulan 1 sampai 3, kemudian, eee pada bulan ke-4 sampai bulan ke-6 tuh 2 minggu sekali. Harus dikunjungin rumah kalau misalnya dia tidak ada peningkatan pada minggu ketiga atau tidak datang 2 minggu berturut-turut. Oke, kalau dirawat inap berarti dia harus dilakukan ya sama saja sih, semua juga diberikan yang tapi kalau misalnya rawat inap lebih terpadu ya, berarti harus pada fase STR tadi, stabilisasi, transisi, kemudian rehabilitasi, kemudian TL, ada tindak lanjut, itu pada minggu ke-7 sampai 6 bulan, pada minggu ke-26. Oke, itu cukup? Ada yang didiskusikan atau enggak? Cukup ya? Oke, kalau tutup kita tutup dengan baca alhamdulillah, kemudian kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsina ya rabbal alamin. Ya Allah, kami titipkan ilmu yang Kau berikan kepada kami, kembalikanlah kepada kami jika kami membutuhkannya, dan janganlah Kau menjadikan kami melupakannya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.